Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, inilah kehidupan umat-Mu yang datang dengan segala keberadaan kami, bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk kerinduan kami bersama dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan Allah. Kami memberi diri kami, hidup kami, telinga kami, hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu beri kami konsentrasi yang baik untuk mendengar dan meresapi firman-Mu melalui ibadah ini, supaya firman-Mu benar terpatri dalam hati dan hidup kami, dan firman-Mu dapat mengakta, membukti dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca bersama-sama bagian Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 12. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31 dengan judul perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah yang telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, Macy's, Nordstrom, Costco, fitness, salon, dan masih banyak lagi toko-toko yang lain yang menawarkan kepada kita untuk menjadi anggota atau menjadi member dari toko-toko tersebut. Karena setelah kita menjadi member, apakah kita akan membayar lebih mahal? Tentu saja tidak. Tidak ada yang mau menjadi member toko tersebut kalau tidak ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari toko itu. Tidak ada yang menjadi anggota kalau tidak diberi kemudahan, kalau tidak diberi diskon, atau save more money dibandingkan dengan yang bukan member. Jadi ketika kita menjadi member, ketika kita menjadi salah satu anggota di sebuah toko itu, maka kita akan mendapatkan kemudahan untuk berbelanja. Kita akan mendapatkan diskon yang lebih dibanding dengan mereka yang bukan member. Saudara-saudaraku, menjadi member di store-store tersebut membuat kita mendapatkan begitu banyak keuntungan dan kemudahan. Pokoknya kalau kita menjadi member di Macy's misalnya, ada diskon 25%, bahkan sampai 75%. Tapi yang bisa belanja kalau ada member di Macy's ataupun di toko-toko yang lain. Jadi saudara-saudaraku, menjadi member di toko tersebut, kita mendapatkan begitu banyak keuntungan dan kemudahan. Menjadi member di toko tersebut, benar kita mungkin belanja lebih banyak.
tapi mungkin kita tidak akan rugi terlalu banyak, katanya. Bagaimana halnya dengan gereja? Apakah ada diskon yang ditawarkan kepada kita untuk menjadi member di gereja? Dan tidak pernah ada pelayan yang berkata, marilah sekarang kita memberi persembahan, para pengunjung yang membayar banyak, sedangkan para mereka yang memberi banyak akan diberikan diskon 10%. Tidak pernah ada pelayan gereja yang akan mengatakan seperti itu. Karena kita menjadi member, menjadi anggota di gereja tidak sama dengan kita menjadi anggota atau member di toko-toko. Menjadi member di gereja tidak ada kemudahan ataupun keuntungan seperti di store atau di toko-toko itu. Bahkan sebaliknya. Kita justru diminta untuk memberi ini dan memberi itu. Kita justru diminta untuk menyumbang, tidak ada diskon. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, apa untungnya menjadi member gereja? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apa untungnya bagi kita? Perlukah kita menjadi member di gereja? Pertanyaan yang mendasar adalah, dapatkah kita menjadi member, menjadi Kristen tanpa menjadi anggota gereja? Bukankah percaya merupakan suatu keputusan pribadi? Percaya merupakan sikap dan perbuatan individu, bukan latar. Maka bukan tanpa gereja pun kita bisa menjadi orang Kristen. Saudara-saudaraku, benar, memang benar, mengaku percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, mengaku percaya bahwa Kristus adalah Juru Selamat, merupakan keputusan pribadi, merupakan keputusan individual. Namun Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat bagi manusia dalam arti luas. Tidak ada orang yang hidup terpisah dari komunitasnya. Tidak ada orang yang bisa hidup terpisah dari kebersamaan dan persekutuan. Oleh karena itu percaya bersifat individual dan serempak dengan itu juga bersifat sebagai suatu komunitas, suatu kehidupan bersama, suatu persekutuan. Oleh sebab itu, mengaku percaya kepada Kristus tumbuh dan terjadi secara pribadi dan juga terjadi dalam komunitas, yaitu gereja. Bisakah kita menjadi Kristen tanpa menjadi anggota gereja? Jawabannya adalah tidak. Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita mengibaratkan kita sebagai anggota-anggota tubuh dalam satu tubuh sekalipun banyak anggota. Tetapi kita merupakan satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi anggota tubuh jika kita tidak terhisap pada tubuh itu? Kristus menghisapkan kita ke dalam gerejanya. Kristus mengumpulkan kita. Kristus melindungi, memelihara kita sebagai satu jemaat yang terpilih untuk memperoleh hidup, untuk menjalani hidup, dan menjadi anggota dari satu tubuh Kristus.
terhisap sebagai anggota gereja tentu bukan hanya berarti bahwa kita tercatat secara administratif, melainkan menghisapkan diri ke dalam kehidupan, ke dalam kegiatan, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Karena itu kata firman Tuhan, mari kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, ini masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan gereja. Ada yang hanya mau memberi nasihat, tetapi tidak mau menerima nasihat yang lain. Ada yang selalu menganggap bahwa hanya dirinya lah yang benar. Karena itu nasihatnya yang harus diikuti. Ini masalah Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga yang terjadi bukan kemajuan tetapi kemunduran. Kata firman Tuhan, mari kita saling memperhatikan. Ini masalah lagi. Saling memperhatikan bukan memperhatikan oh si A, oh si B begitu. Ini saling memperhatikan dalam perspektif yang negatif. Padahal firman Tuhan mengatakan saling memperhatikan di sini maksudnya adalah saling menolong, saling menghibur bagi mereka yang berduka, menguatkan mereka yang bermasalah, bukan justru membicarakan kejelekan dan keburukan serta kekurangan yang lain. Karena itu saling memperhatikan di sini supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Kita harus melakukannya dengan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menghisapkan diri ke dalam kehidupan gereja berarti bahwa kita turut mengambil bagian dalam memutar roda kehidupan gereja. Kita turut bertanggung jawab atas maju mundurnya gereja. Kita harus turut memikul segala kebutuhan gereja. Karena itu kita harus ikut berperan dalam menyumbangkan pikiran kita, bakat kita, tenaga kita, waktu kita, materi kita. Menjadi anggota gereja, menjadi member gereja bukan berarti memperoleh keringanan ternyata. Menjadi anggota bukan berarti memperoleh keringanan seperti menjadi member di beberapa store, di mana kita menjadi member, mereka yang setia setiap special price, kita selalu diberitahu lebih dulu dari mereka yang bukan member. Ketika ada sale besar-besaran seperti Memorial Day, July 4, Thanksgiving, dan lain sebagainya, kita diberitahu. Menjadi member gereja bukan seperti itu. Tetapi ada yang berpikir demikian seperti member di store. Karena sebagai member, mereka memiliki hak untuk ini dan untuk itu. Padahal bagaimana peran serta mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja? Ternyata mereka tidak peduli, bahkan tidak mau terlibat dalam meningkatkan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Menjadi
Menjadi member gereja bukan berarti memperoleh keringanan, malah mungkin sebaliknya, yaitu kita harus memikul tanggung jawab yang berat. Menjadi anggota gereja memang bukan bertujuan agar melanjutkan jalan hidup kita lebih mudah, lebih lancar, dan lebih untung. Gereja karena itu tidak patut membujuk dan mengiming-imingi calon anggotanya. Kasihan orang yang dibujuk supaya menjadi pengikut Kristus dengan iming-iming banyak hal. Kemudahan ini mungkin dan kemudahan itu. Saudara-saudaraku, dengan begini mereka ditanamkan motivasi yang keliru untuk menjadi member gereja Tuhan. Karena Kristus tidak pernah berjanji seperti itu. Sebaliknya Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya, baru ikut Yesus. Karena itu, ketika kita menjadi member gereja, ketika kita menjadi bagian dari gereja, janganlah bertanya imbalan apa yang akan kita peroleh. Nah, ini masalah. Ada yang diiming-imingi sesuatu, dijanjikan sesuatu. Sehingga ketika hal itu tidak terjadi, jangan heran barangkali ia akan lari dan pergi. Menjadi bagian dari gereja, jangan hanya berpikir apa keuntungannya menjadi member. Ada yang berpikir seperti itu. Oh, jika menjadi member, kalau ada apa-apa terjadi, pasti gereja harus bertanggung jawab karena saya member di gereja. Menjadi member gereja jangan hanya berpikir untung ruginya seperti menjadi member di store. Karena gereja bukan store yang memberi saudara-saudara berbagai kemudahan. Melainkan kata firman Tuhan, jika kita mengikut Yesus, kita harus pikul salib. Salib itu, saudara-saudaraku, adalah salah satu tanda penderitaan. Karena itu, jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika ada satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi gereja terdiri dari berbagai anggota yang saling berbeda tetapi saling menopang, saling membantu, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghancurkan, bukan saling membenarkan kebenaran dan keakuan kita manusia. Saudara-saudara, berbeda tetapi kita saling memperhatikan dalam kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus. Dan itulah gereja, saudara-saudara. Kita berbeda, tetapi kita saling menopang untuk kebersamaan, untuk meningkatkan persekutuan gereja Tuhan. Dan semuanya ini adalah supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh dan gereja Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kita semua hanyalah alat yang dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Karena itulah kita tidak ditinggalkan olehnya sendirian di dunia ini. Tapi ada Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan menyertai perjalanan kehidupan gereja Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menyertai, yang akan menuntun kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu beri hati kita,
Beri hidup kita terbuka untuk dituntun oleh Roh Kudus. Beri hidup kita, beri hati kita supaya Tuhan tinggal dan diam di dalam kita, sehingga sejahtera dan sentosalah hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, mengertikah kita bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Sekalipun kita berbeda, tetapi kita saling membutuhkan. Sekalipun kita berbeda, tetapi kita memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Karena itu, kita saling memerlukan, kita saling membutuhkan. Dan gereja sebagai komunitas di mana kita benar-benar akan merasakan suatu suasana yang dibutuhkan ketika kita berada di dalamnya dan mengalami bahwa kita dibutuhkan. Kita hadir sebagai satu wujud dalam kebersamaan. Kita hadir karena gereja pun membutuhkan kita mewujudkan kehidupan bersama dalam kepelbagaian dan perbedaan. Saudara menjadi member gereja, bagus, puji Tuhan. Selamat menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tapi so sorry, no discount, no bonus, no voucher. Tuhan Yesus memberkati, menolong kita melalui Roh Kudus, sehingga Kristus yang bangkit, Kristus yang telah naik ke sorga, tetapi dia tidak meninggalkan saudara-saudara dan saya sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menyertai. Ada Roh Kudus yang menuntun kita sampai pada akhir zaman. Ada Roh Kudus yang menuntun kita sampai kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Amin.